Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, kita lanjutkan penjelasan dari tafsir Al-Fatihah wa Qasar Al-Mufassal dari Syekh Shalih bin Abdullah bin Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Masih dalam surah Al-Bayyinah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzalika dinul qayyimah." Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, menyebutkan balasan ataupun menyebutkan sisi persamaan antara ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan ajaran Yahudi dan Nasrani sebelumnya, di mana Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kata beliau, "Walam ya'murhum hadzal rasul illa bima umiru bihi min qablu fi kutubihim." Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW padahal yang diperintahkan oleh beliau adalah perintah yang sama yang terdapat dalam kitab suci mereka, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ya. Dan sudah disebutkan sebelumnya bahwa al-ikhlas maknanya adalah ay qasidina bi ibadatihim wajha fal ikhlasu huwa tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Ikhlas itu adalah membersihkan hati dari semua keinginan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Hunafa dalam keadaan hanif. Apa makna hanif? Kata beliau, muqbilina 'ala Allah, dalam keadaan menghadap mendatangi Allah Subhanahu wa taala, ma'ilina amma siwa, dan condong ataupun berpaling dari semua selain Allah taala. Setelah disebutkan tauhid, disebutkan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Rasul ini juga menyuruh mereka untuk salat dan zakat, di mana salat dan zakat ini ada dalam kitab suci mereka juga, dalam Taurat, Injil ada. Kalau kita berbicara mengenai ajaran Nabi dan Rasul, setidaknya ada 3 akidah mendasar yang disepakati oleh semua Nabi dan Rasul. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwa ada 3 persamaan akidah semua agama Samawiyah. Yang pertama adalah tauhid, la ilaha illallah. Ini sama semua. Semua ajaran yang datang dari langit pasti menyuruh menyembah Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dengan menjernihkan atau memurnikan hati dari tujuan-tujuan selain Allah. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti Rasul, di mana setiap agama Samawiyah pasti menyuruh mereka atau umatnya untuk mengikuti nabinya masing-masing. Ya, karena semua Rasul dan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sifatnya lokal, ya, ajarannya. Kemudian persamaan yang ketiga adalah al-ba'tsu ba'dal maut. Semua agama Samawiyah pasti mengajarkan bahwa ada yang namanya kebangkitan setelah kematian, hari kiamat. Tidak semua ada. Ini kalau kita berbicara mengenai akidah. Adapun berbicara mengenai syariat, yakni amalan-amalan zahir, maka juga ada amalan-amalan yang disyariatkan pada umat-umat terdahulu seperti sholat,
Ya, umatnya Nabi Musa Yahudi ada sholatnya juga. Ya, zakat ada juga. Semua ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, memberikan sebagian harta kepada orang miskin, itu ada di semua agama Samawiyah. Apalagi puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, walaupun teknisnya berbeda-beda, tapi ibadah puasa itu ada. Ya, haji juga sudah dari zamannya Nabi Ibrahim, Ismail alaihi wassalatu wassalam. Jadi selain memiliki kesamaan akidah, 3 inti akidah tadi, tauhid kepada Allah, taat kepada Rasul, dan hari kebangkitan, mengimani kebangkitan setelah kematian, ada beberapa amalan syariat, amalan-amalan zahir yang juga sama antara ajaran atau semua ajaran yang turun dari langit. Tapi mengapa dalam ayat ini Allah hanya apa hikmahnya? Allah hanya menyebutkan 2 amal ini saja, sholat dan zakat. Padahal ada juga puasa, ya kan? Kenapa tidak disebutkan juga? Cuma disebutkan 2, wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Kata beliau, wa khassahuma bidzikri li fadlihima wa syarafihima. Dikhususkan 2 amalan ini, sholat dan zakat, dan tidak disebutkan rukun Islam yang lain karena kemuliaan dan keutamaan kedua amalan ini. Ya, jelas ya. Dan ini adalah 2 amalan siapapun yang meninggalkannya, walaupun pada zakat sebenarnya ada rinciannya, antara kalau ada orang muslim tidak mau bayar zakat, apakah dia berada di dalam satu wilayah, dalam suatu kepemimpinan seorang pemimpin, atau dia tidak, atau dia misalnya kaum separatis tidak tunduk sama pemimpin, itu ada rincian. Tapi secara umum orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, dan meninggalkan zakat, meninggalkan sholat karena malas sampai keluar waktunya, tidak membayar zakat karena bakhil sampai berlalu waktunya, ya, ini termasuk hukuman-hukuman atau pelanggaran-pelanggaran yang dijatuhi hukuman mati dalam Islam. Ya, dengan rincian dibahas. Jadi tidak secara mutlak pokoknya kalau tinggalkan sholat langsung, enggak, ada rincian dibahas di buku-buku fikih. Kita tidak bahas rinciannya, tapi intinya adalah ini 2 amalan adalah di antara amalan-amalan yang hukumannya adalah hukuman mati dalam Islam. Kalau seorang meninggalkannya, walaupun orang yang masih muslim, orang yang tinggalkan sholat masih muslim, orang yang tidak bayar zakat masih muslim. Jadi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, dia muslim. Tapi hukumannya adalah hukuman mati dalam Islam dengan syarat yang disebutkan oleh para fuqaha, nanti terpenuhi syarat-syaratnya baru dijatuhi hukuman. Kalau tidak, maka tidak dijatuhi hukuman. Baik, kata beliau membawakan firman Allah, wa dzalika dinul qayyimah wa dzalikal ma'mur bihi min ikhlasid dini wa iqamatis salati wa ada'iz zakati huwa dinul qayyimah. Itu yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ikhlas, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Inilah dinul qayyimah, ai dinul kutubil mustaqimah. Inilah agamanya semua kitab-kitab suci yang lurus. Wa huwal Islam, fala udhra lahum fil i'radi anhu. Itulah Islam, maka mereka tidak punya alasan untuk berpaling darinya, yakni kalau mereka sudah mendengar ajaran Islam. Karena itulah, ya, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya Islam adalah penamaan umum untuk semua ajaran-ajaran yang turun dari langit, ya, sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Islam hanyalah agama yang beliau bawa. Agama yang lain yang dulunya juga menyandang sifat sebagai Islam itu sudah terhapus hukumnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, "Summa dzakara jazaa'al kafirin ba'da ma ja'atuhumul bayyinah." Kemudian Allah menyebutkan balasan kepada orang-orang kafir setelah datang kepada mereka bukti yang jelas tersebut. Faqala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, mereka berada dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka ini adalah bariyah yang terburuk. Wal bariyah bermakna al-khaliqah, yaitu makhluk yang paling buruk. Ini menunjukkan pada kita bahwa orang-orang kafir lebih buruk dibandingkan binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk. Kenapa? Karena binatang ternak, demikian pula benda-benda yang tidak bernyawa, mereka ini secara umum tunduk kepada Allah. Mereka secara umum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menentang. Semua makhluk di langit maupun di bumi bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Illa wa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada satupun di langit maupun di bumi kecuali semua bertasbih kepada Allah. Makanan yang dimakan oleh Nabi SAW, beliau mendengar suara tasbih makanan tersebut. Batu-batu, beliau mendengarkan batu-batu bertasbih, beliau mendengarkan pohon mengucapkan salam, ya. Dan seterusnya semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Tapi kalian wahai manusia tidak paham cara mereka bertasbih. Nabi Muhammad SAW pernah diperdengarkan oleh Allah suara tangisan kayu yang ditumpuk, pernah menjadi mimbarnya Nabi SAW. Beliau berdiri di atas tumpukan kayu tersebut. Tapi ketika beliau sudah dibuatkan mimbar, beliau tidak lagi berdiri di atas kayu tersebut, dan beliau mendengar kayu tersebut menangis, ya. Nah, bagaimana unta datang berbicara kepada Nabi SAW mengeluh karena diberikan beban yang berat oleh yang punya, ya. Maka beliau pun mengatakan, bertakwalah engkau wahai pemilik unta, jangan kamu berikan beban kepada unta ini sesuatu yang melebihi kemampuannya. Dan pada banyak keadaan, maka benda-benda yang tidak bernyawa ini, demikian pula binatang, hewan yang bernyawa ini, ya, walaupun mereka tidak berakal, disifati tidak memiliki akal, tapi mereka lebih baik karena mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan orang kafir itu makhluk ciptaan terburuk. Ya, makhluk ciptaan Allah yang terburuk, mengalahkan hewan-hewan, mengalahkan yang tidak bernyawa sekalipun. Wa atba'ahu bi dzikri jazaa'il muqabilihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebalikannya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Sebaliknya orang-orang yang beriman, yakni orang-orang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, wa 'amilus shalihat, yang beramal saleh, mereka itu adalah makhluk yang terbaik. Ini sudah kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi ada seorang muslim mau mencoba membandingkan antara kafir dengan muslim. Bagusan mana? Muslim korupsi atau kafir tidak korupsi? Ini perbandingan tidak pada tempatnya. Bagaikan membandingkan pedang dengan kayu, yang mana yang paling tajam, pedang atau kayu? Ini menghinakan pedang. Masa pedang mau dibandingkan dengan kayu? Itu perendahan kepada pedang. Orang muslim mau dibandingkan dengan kafir, itu perendahan kepada seorang muslim. Allah sudah menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menyamakan antara orang muslim dan orang mujrim? Bagaimana caranya kalian menetapkan hukum kalau kalian menyamakan? Karena itu dalam Islam tidak sama. Suara orang muslim dan suara orang kafir tidak dinyatakan sama. Dalam persaksian orang kafir tidak diterima dalam ajaran kita. Ya. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang kebingungan dengan agamanya. Dia tidak menyadari betapa baiknya agamanya, bahwa keislaman seseorang disertai dengan, ini sekedar contoh karena ini yang sering diucapkan, keislamannya dia dengan dosa-dosa korupsi dan semacamnya, itu kalau dia bagus keislamannya, dia tobat di akhir umurnya misalnya, terhapus semua dosa-dosanya. Karena dosa yang penting bukan syirik dan kafir, kata Allah apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih ada kemungkinan diampuni.
Jelas korupsi itu hukumnya haram, dosa besar. Ya, kan begitu. Itu tidak perlu kita tidak bahas hal itu. Tapi yang kita permasalahkan adalah ketika Islamnya seorang Muslim dengan berlaku dosa besar mau dibandingkan dengan kekafirannya. Dengan apa kekafirannya seorang kafir yang melakukan hal-hal yang dianggap baik di mata masyarakat. Ini tidak bisa disandingkan. Ini lahir dari kaum pluralis yang mengatakan semua agama sama. Semua agama sama, semua ajaran sama, mengajarkan kebaikan. Kalau begitu apa perbedaannya? Perbedaannya yang korupsi sama tidak korupsi. Itu perbedaannya. Bukan ditekankan masalah Islam atau bukan Islam. Karena menurut mereka semua agama sama saja. Ini paham kekafiran, paham kesyirikan. Ya, mengatakan bahwa Allah sama seperti sembahan-sembahan yang lain, kan gitu. Konsekuensinya mengatakan semua agama sama saja. Konsekuensinya berarti Allah sama saja dengan sembahan-sembahan agama yang lain. Ini musyrik kafir. Kalau di zaman dahulu syiriknya orang-orang musyrikin adalah menyamakan Allah dengan selain Allah, menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Syiriknya orang-orang modern di zaman sekarang, dan ini syirik jauh lebih berbahaya dibandingkan syiriknya orang musyrikin, yaitu syirik pemikiran ini. Syirik keyakinan ketika dia mengatakan bahwa semua agama sama. Ini kesyirikan lebih buruk dibandingkan kesyirikan orang musyrikin. Lebih buruk dibandingkan kesyirikannya orang musyrikin. Ini kesyirikannya orang-orang yang katanya intelektual, memiliki intelektual. Ini kesyirikannya orang-orang yang katanya memiliki kecerdasan. Syiriknya ketika dia meyakini semua agama itu sama belarnya. Waliyadzubillah. Padahal Allah bilang orang kafir dikatakan syarrul bariyah, orang mukmin dikatakan apa? Khairul bariyah. Bagaimana caranya sama? Orang musyrik dengan semua, orang kafir dengan semua bentuknya dikatakan makhluk ciptaan terburuk, dan orang mukmin dikatakan makhluk ciptaan terbaik. Bagaimana bisa mau dibandingkan? Oke, faktor-faktor dosa-dosa itu faktor eksternal. Karena bagaimanapun juga orang mukmin dengan banyaknya dosanya, oke lah dia akan masuk ke neraka. Tapi pada akhirnya dia akan masuk ke dalam, dia akan masuk ke dalam surga. Pada akhirnya, entah berapa pun lamanya di neraka, endingnya pasti di surga. Sementara orang kafir, amalan baik dia sebesar gunung, tidak ada artinya kalau dia tidak memiliki tauhid. Karena itu kuncinya. Maka tidak bisa disamakan. Tidak bisa dibandingkan. Dibandingkan saja ini merupakan perendahan kepada seorang muslim, apalagi mau disamakan. Balasan bagi mereka orang-orang beriman ini adalah jannatu adn. Apa makna jannatu adn? Jannatu iqamah. Surga-surga tempat menetap. Kenapa dikatakan adn? La yatahawwaluna anha. Karena mereka tidak akan berpindah darinya. Ini keistimewaannya surga yang menjadikan surga lebih baik dibandingkan neraka. Dua-duanya makhluk Allah yang mulia, tapi surga lebih mulia dibandingkan neraka. Kenapa? Kalau neraka, orang yang masuk ke dalamnya, masih ada orang-orang yang masuk ke dalamnya bisa keluar, ya kan? Yaitu orang-orang muslim yang masuk dalam neraka. Sementara surga, siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan keluar. Tidak akan keluar. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalam surga itu sungai-sungai. Ay min tahti asyjariha wa ghurafiha ala wajhi ardiha fi ghairi syaqqin. Jadi sungai-sungai di dalam surga itu mengalir di bawah pohon-pohonnya, mengalir di bawah kamar-kamar rumah-rumah mereka. Mengalirnya itu di atas tanah tanpa ada syak. Syak itu apa namanya? Sungai kan selalu ada syak. Kita bedanya kalau di pembahasan masalah penguburan jenazah, kita itu kan sunnahnya kubur itu kan pakai lahat. Jadi bentuk U seperti ini misalnya, bentuk U kalau di sini kiblat, di sini dibuatkan apa? Lahat sedikit. Boleh juga dengan cara syak. Ini juga boleh. Jadi bentuk U begini. Di tengah-tengah ini kita buatkan lagi lubang kecil, di situ dimasukkan jenazah. Itu namanya syak. Jelasnya ini juga salah satu cara penguburan yang ma'ruf dalam Islam. Walaupun lebih afdal dengan cara lahat, tapi ini dua-duanya diperbolehkan. Jadi syak itu semua sungai di dunia itu pasti syak, ya kan? Jadi tanah rata
terus bentuk cekungan air di situ mengalir. Semua sungai begitu. Nah, sungai di surga tidak seperti itu. Sungainya itu mengalir dari atas tanah tanpa ada syak. Jadi tanahnya rata, ya, dan air mengalir di atasnya sungai. Demikian penafsiran para ulama tabi'in tentang sifat surga, tentang sifat sungai di surga. Bahwa sungai di surga itu tidak memiliki syak, ya, melainkan airnya mengalir di atas tanah begitu. Ya, ini penafsiran tabi'in dan tentunya diambil dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan disebutkan bahwa arah aliran airnya itu bisa berubah sesuai dengan keinginan orang dalam surga tersebut. Misalnya arusnya mengarah ke sana, ya, saat itu juga kalau diinginkan oleh penghuni surganya, arusnya bisa berubah berbalik 180 derajat. Ya, jadi arusnya itu bisa berubah. Ya, khalidina fiha abada, sebagaimana penghuni neraka kekal di dalamnya. Yani orang-orang kafir maksud saya masuk neraka maka dia kekal di dalamnya. Maka orang-orang beriman juga demikian. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Fa radiya anhum bima amilu min ta'ati. Allah ridho kepada mereka, meridhoi ya ketaatan yang mereka lakukan. Wa radu anhu bima asabahum bihi minan na'imil muqim. Dan mereka pun ridho kepada Allah, terima dari Allah berupa pahala yang mereka terima minan na'imil muqim, berupa kenikmatan yang kekal abadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ridho sama seorang hamba, dia akan terima apapun yang hamba itu bawa pada hari kiamat. Sekecil apapun amalannya, secompang-camping apapun ibadahnya, kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba, Allah akan terima dan diperbesar. Maka siapapun yang ingin mendapatkan ridho Allah, dia harus ridho dulu kepada Allah. Bagaimana caranya seorang mukmin ridho kepada Allah? Lihat contohnya di surga. Bagaimana itu orang mukmin ridho kepada Allah? Ya, seandainya kalau kita berandai misalnya, seandainya Allah mengatakan kamu masuk surga, masuk toh, tapi kamu tidak punya rumah di dalam misalnya, kita terima nggak? Ya, semua muslim mukmin pasti terima. Yang penting masuk surga deh. Ya, syukur-syukur masuk surga. Yang penting masuk surga, apapun yang Allah kasih saya terima. Itu namanya ridho. Ridho itu apapun yang Allah kasih terima. Itu ridho surga. Siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah di surga, dia harus ridho kepada Allah di dunia. Bagaimana caranya? Apapun yang Allah kasih, terima. Lagi banyak pemasukan, terima. Lagi kurang pemasukan, terima. Jangan beda sikapnya. Lagi sehat, terima. Lagi sakit, terima. Ya, lagi sehat semua keluarganya, anak-anaknya, pasangannya, keluarganya, orang tuanya, terima. Ada yang sakit di antaranya, atau ada yang meninggal, terima. Jangan pilih sikap, jangan beda sikap. Kalau dapat yang enak-enak saja, yang baik-baik dia terima dari Allah, ya Allah saya terima, saya ridho, saya terima. Tapi ketika dapat takdir yang buruk, dia tidak terima. Itu tidak ridho kepada Allah. Bagaimana caranya Allah ridho menerima amal kamu yang sedikit, amal kamu yang penuh dengan kekurangan? Kalau kamu tidak ridho dengan apa yang Allah kasih, kalau kamu menghadap kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa sholat yang compang-camping karena banyak tidak khusyuknya, membawa zakat yang kurang, membawa puasa yang penuh dengan kekurangan, dan kamu berharap Allah menerima semuanya, maka kamu harus terima duluan semua yang datang dari Allah. Yang Allah kasih kepada kamu di dunia, apapun yang Dia kasih, apapun yang datang kepadamu, takdir baik maupun takdir buruk, terima semua. Maka pasti Allah akan terima semua yang dari kamu juga. Buat baik maupun buruknya dari kamu, Allah Ta'ala akan menerimanya. Ya. Wa inna dzalika al-jazaa'ul hasan haqqun liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah, yakni pahala yang baik itu merupakan hak, yakni pasti diterima oleh siapa saja yang takut kepada Tuhannya. Dzalika liman khasyiya rabbah, pahala yang baik itu diterima hanya pasti diterima oleh orang yang takut kepada Tuhannya. Fala yanaluhu illa man kana hadhihi sifatuhu wal khasyatu khaufun maqrun bil ilm. Maka pahala surga dengan semua kenikmatannya tidak akan diperoleh kecuali oleh orang yang seperti ini sifatnya, yaitu takut kepada Allah. Khasyah, dan khasyah itu bukan sekedar takut, tapi takut yang didasari oleh ilmu. Kenapa saya harus takut kepada Allah? Ya, jadi bukan sekedar takut karena takut. Ya, khasyah itu takut karena dia tahu alasannya kenapa dia harus takut. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Bahkan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mendapatkan satu surga, tapi dia mendapatkan dua surga. Surga dari emas dan surga dari perak. Allah taala mengatakan, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Bahwa orang yang takut ketika berdiri di hadapan Tuhannya pada hari kiamat, dia mendapatkan dua surga. Tidak hanya satu surga, tapi dia mendapatkan dua surga. Ya, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, ini selesai penafsiran terkait dengan surah Al-Bayyinah. Ya. Segera cukup, ada pertanyaan di sini. Selanjutnya masuk di tafsir surah Az-Zalzalah. Sedang berapa menit lagi? 7 menit? Yakin? Qala rahimahullahu ta'ala tafsir surah Az-Zalzalah. Tafsir surah Az-Zalzalah. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu annahu qala nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qa'idun fabaka Abu Bakr faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yubkika ya Abu Bakr faqala abkatni hadhihi surah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum la tukhti'un wa la tudhnimun la khalaqa Allah ta'ala ummatan min ba'dikum yukhti'una wa yudhnimun fa yaghfiru lahum. Rawahu Tabarani fil Mu'jam al-Kabir wa isnaduhu hasan. Terkait dengan surah Az-Zalzalah ini, beliau membuka dengan sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala. Dan beliau ini banyak berguru kepada Abu Bakar As-Siddiq, banyak mengambil riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanad yang hasan. Kata Abdullah bin Amr bin As, ketika ayat ini turun, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, ketika terjadi gempa pada bumi dengan gempa yang sangat dahsyat, Abu Bakar Siddiq dalam keadaan duduk lantas menangis radhiyallahu taala. Maka melihat hal tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, apa yang membuat kamu menangis wahai Abu Bakar? Kata beliau, kandungan surah ini yang membuat saya menangis wahai Rasulullah. Ya, yakni membaca kandungannya, ya. Dan ini keunggulan juz 30 ini, salah satu keunggulan juz amma. Di dalamnya ada sejumlah surah yang secara spesifik menggambarkan bagaimana itu kejadian pada hari kiamat, apa yang terjadi. Detail-detail itu diceritakan dalam juz 30. Ini salah satu keunggulan juz amma. Ya, enggak disebutkan di 29 juz awal. Rincian-rincian detail hari kiamat, kalau bintang berjatuhan, kalau ini, kalau itu, kalau ini, kalau itu, kalau bumi kalau langit terbelah, kalau ini, semua disebutkan dalam juz 30 ini. Salah satunya dalam surah Az-Zalzalah. Ini salah satu surah yang menyebutkan secara terperinci kejadian apa yang terjadi pada hari kiamat. Salah satunya gempa bumi. Ya. Maka mendengarkan kandungannya, Abu Bakar menangis karena dosa-dosanya. Karena dalam merasa beliau banyak berbuat dosa menurut beliau radhiyallahu taala. Maka Nabi SAW menenangkan. Beliau SAW menenangkan. Beliau mengatakan, seandainya kalian tidak berdosa, tidak melakukan dosa dan tidak bersalah, maka Allah akan menciptakan umat yang lain setelah kalian, yang mana mereka ini akan melakukan kesalahan dan dosa, lantas Allah mengampuni mereka. Maksudnya kata Nabi SAW, jangan terlalu seperti itu, karena dosa itu pasti terjadi. Seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan hilangkan kalian semuanya. Allah akan ganti dengan makhluk yang lain yang akan bikin dosa, supaya mereka bertaubat dan Allah Ta'ala mengampuni mereka. Yani betul kandungan tersebut memberikan rasa takut yang luar biasa, tapi jangan sampai hal tersebut membuat kalian berangan-angan, seandainya saya tidak bikin dosa, seandainya saya tidak bikin salah. Tidak mungkin seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alam
bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.